Dua orang mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Amerika, Jason dan Devin Sudirja, meluncurkan perusahaan startup teknologi artificial intelligence di Silicon Valley dengan nama Masa AI. Jason Sudirja, 20 tahun, adalah mahasiswa Berkeley bersama kakaknya Devin Sudirjo, 22 tahun, lulusan Master Stanford Symbolic System dengan fokus AI, akan fokus mengembangkan teknologi artificial intelligence pendidikan dan pengembangan tenaga kerja di Indonesia. Dua produk dari Masa AI itu adalah Genitas dan Genispeak. Genitas dapat digunakan untuk berlatih TOEFL, IELTS, UTBK, SBMPTN, dan bahasa Inggris umum. Ya pemirsa, lagi-lagi karya anak bangsa Indonesia membanggakan bangsa dan negara tentunya ya. Ada dua orang mahasiswa asal Indonesia, tiga bahkan sebenarnya ya. Satunya bukan dari Indonesia. Oh, satunya bukan dari Indonesia, dua mahasiswa di Indonesia di Amerika Serikat yang membangun perusahaan berbasis teknologi artificial intelligence. Nah, untuk berbincang mengenai hal ini, pemirsa, langsung saja kita hadirkan ahlinya yang membangun, ada Devin Sudirja. Apa kabar Devin? Baik, sehat ya? Sehat, baru sampai. Baru sampai, masih Jatek. Tapi terima kasih ya sudah mau hadir di sini. Dan tadi sebenarnya ada Jason Sudirja juga, adik dari Devin yang mau bergabung bersama kita, tapi karena ada perbedaan bentang waktu yang cukup jauh di Indonesia dengan California, akhirnya siang hari ini kita berbincang dengan Devin terlebih dahulu. Devin, ini membangun Masa AI, pada saat itu siapa yang menginisiasi pertama? Yang menjadi landasan pemikiran apa sih kok pengen membangun perusahaan seperti ini? Oke, jadi dua hal ya. Yang pertama itu ide awalnya itu dari Jason sebenarnya. Jadi dia pas COVID dia membuat bisnis bimbel online kecil lewat Zoom. Terus dia merasa bahwa ini sebenarnya ada banyak inefficiency. Jadi pertama bimbel online itu kan setiap sesi kalau yang private atau maupun grup lumayan mahal kan ya, setiap sesi sejam. Yang kedua adalah tutor itu nggak available buat student 24/7. Jadi cuman available pas kalau dia ada jam, ada free time aja kan ya kan. Ya. Jadi pada saat itu dia pernah, aku inget dia WA saya, dia bilang kenapa nggak kita buat pakai AI aja. Dan kebetulan aku di Stanford itu konsentrasinya itu memang di bidang artificial intelligence. Jadi waktu itu buat salah satu project kelas itu saya baru bikin minimum viable produknya. Jadi untuk produk yang paling awal itu untuk mengenerate reading, writing sama listening test waktu itu. Itu project kelas ya buat TOEFL. Terus habis itu setelah kelas itu selesai, profesornya juga dia suka projectnya, lalu kita mulai bangun sih bertiga di situ. Nah, Devin, tapi apa sih sebenarnya yang membedakan kalau kita ngomong era 5.0 dengan semua berbasis teknologi ini kan berarti kan sektornya pendidikan ya, berkaryanya atau bergeraknya. Kan sudah ada juga mungkin ya teknologi-teknologi sebelumnya, mungkin platform-platform yang hadir juga di Indonesia juga bisa dirasakan, edukasi berbasis teknologi. Apa yang membedakan yang dibuat Devin dan Jason dengan yang sudah ada? Sebenarnya kita membangun Masa itu karena kita mau membantu improve yang sudah ada. Jadi kita mau support. Jadi dengan menggunakan teknologi AI, pertama buat para murid lebih murah kan ya, mereka punya akses ke sebuah tutor bot 24/7. Jangkauannya lebih luas dari mana aja kapanpun. Bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris, bisa berbicara chatbotnya. Jadi bukan cuma teks doang. Lalu itu yang pertama. Jadi bisa selalu accessible. Yang kedua adalah untuk para murid itu mereka tahu mereka itu strongnya di mana, terus lemahnya di mana. Lalu mereka juga dapat materi pembelajaran dari kita yang menyesuaikan dengan statistiknya mereka sendiri. Dan kita juga bisa memprediksi kalau nanti lu ngambil tes TOEFL yang sesungguhnya itu nilainya berapa, itu kita bisa memprediksi juga. Dan ini dari sisi muridnya ya. Jadi dan kita juga akses ke Masa itu jauh lebih murah. Nanti this weekend kita akan launching yang produk berbayar, and harganya per bulannya itu cuma 40.000. And that is lebih murah daripada semua
paket bimbel yang yang kita udah pernah survei research lah ya. Oke. Lalu untuk si gurunya itu bisa lihat murid saya itu progresnya gimana, terus bisa juga kita bisa men-generate custom lesson plan juga buat satu murid atau buat satu grup murid-murid gitu. Jadi buat gurunya juga lebih efisien. Jadi jam kelas itu memang dipakai buat belajar dan bukan cuma latihan. Jadi latihannya dipakai kita aja gitu. Jadi gurunya bisa memonitor dari and their own time gitu. Jadi kebutuhan akan pendidikan jadi lebih personalized, lebih spesifik lagi ya. Davin, kalau boleh sharing juga ke kita, kenapa sih kamu dan Jason memilih artificial intelligence, kecerdasan buatan? Apa yang kamu lihat dari AI ini? Sebenarnya aku lihat yang kita lihat dari AI itu potensinya sangat besar dan bisa membantu banyak sekali industri dan sektor menjadi lebih efisien. Sebenarnya bukan cuma pendidikan saja, tapi kita specifically pilih pendidikan karena memang passion kita di situ. Saya ingat, jadi saya sama Jason tuh dari umur 12 tahun itu udah mulai volunteer ngajar bahasa Inggris. Soalnya memang kita dari awal sekolahnya tuh bahasa pengantarnya tuh bahasa Inggris. Jadi kita udah passionnya for the longest time ever tuh memang di education. Jadi maka itu kita pilih. Masih banyak sebenarnya pertanyaan saya, Davin, soal masa AI, boleh ditahan dulu. AI ini. Ditahan dulu, tapi pemirsa, karena sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir menemani Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Katanya kan masih banyak pertanyaan ya untuk Davin ya. Tapi mungkin Vena dulu deh, karena tadi udah nabung pertanyaannya. Oke, Davin, kan saat ini sudah berjalan ya. Apa sih yang menjadi tantangan tersulit dalam berjalannya masa AI ini? Apakah memang brandingnya sulit kah? Atau orang-orang kesulitan untuk menyerap apa itu AI, kecerdasan buatan dan lain sebagainya? Apa sih tantangannya? Ya, jadi tantangannya yang mainly itu ada dua. Yang tantangan pertama adalah adoption ya. Jadi untuk orang bisa transisi untuk mempercayai, untuk trust to use AI, especially buat belajar, itu sesuatu yang nggak terlalu mudah ya. Jadi ini adalah kendala yang kita perlu memberikan lebih banyak edukasi untuk dan harus show proof ya, harus ada buktinya bahwa maksudnya dengan menggunakan kita, makanya kita sering banget testing, soalnya kita mau mengcalculate sebenarnya kita akurasinya tuh berapa persen sih, sama kita tuh beneran nggak sih bisa membantu anak-anak itu nilai, misalnya untuk tes TOEFL tuh bisa nilai tes TOEFL-nya lebih tinggi atau gimana. Terus kendala yang kedua adalah di sisi teknologi, untuk membangun teknologinya sendiri. Itu susah karena visi kita dan produk kita yang udah ada sekarang itu masih jauh sekali. Dan dari yang direncanakan. Iya, dari yang direncanakan. Jadi untuk mencapai milestone yang kita perlu capai untuk sampai ke produk akhir di visi kita itu atau di mimpi kita itu banyak yang belum toolsnya tuh belum ada. Jadi itu maybe kita harus end up bikin sendiri juga itu AI modelnya. Oke, baik. Davin, ini tadi kan juga ada Jenny ya, kayaknya itu yang menjadi AI-nya. Ini bisa diceritakan kenapa kemudian yang disimbolkan Jenny, seorang sosok wanita, ini Jenny Blackpink. Terinspirasi dari mana, gimana nih Davin ceritanya? Ya, jadi alasannya kenapa awalnya kan sekarang namanya Jenny Test, Jenny Speak, Jenny Verse, whatever. Awalnya kita namanya tuh Masa Test, Masa Speak, tapi kita pakai nama Jenny itu soalnya awalnya kita nggak mau pakai nama Masa karena kita produk lainnya akan banyak, jadi kalau nanti namanya jadi nggak sama. Terus yang kedua, kenapa Jenny? Jason is a K-pop fan, jadi memang ambilnya dari kayaknya Jason cocok deh sama saya untuk nonton K-pop, untuk ngomongin Jenny Blackpink. Oke, jadi terinspirasi dari situ. Yeah. Oke, Davin, tapi gini juga, ini kan masa AI establishnya dari
Maksudnya establishnya? Dibangunnya dari Maret tadi? Iya, dari bulan Maret. Ya Yes. kita mulai beneran coding itu sekitar bulan Maret. Maret ya, oke. Masih berjalan. Ini kan kita bisa bilang juga startup lah ya, Iya. kayak gitu. Sekarang banyak juga startup. Tadi juga sudah tahu tantangannya seperti itu. Kayaknya banyak juga nih, Davin, startup juga yang akhirnya harus kandas gitu. Nah, dengan tadi menganalisis yang menjadi tantangan, kalau dari Davin sendiri melihat bagaimana sih masa depan dari usaha-usaha yang berlangsung di bidang teknologi seperti yang Davin lakukan ini gitu untuk masa AI sendiri juga. Ya, I think untuk sekarang itu untuk membuat startup dari nol sampai produk pertama, jadi dari misalnya 3 bulan terakhir buat kita itu nggak harus mahal ya menurut saya. Mungkin perlu sedikit investment untuk servernya, untuk websitenya, bla bla bla. Tapi untuk membangunnya sendiri itu sekarang udah banyak sekali ada tool-tool dan mostly emang AI tool. Jadi AI tool untuk membuat Instagram content atau AI tool untuk membuat website atau AI tool untuk membuat strategi gitu-gitu itu banyak. Jadi untuk startup yang ingin untuk orang-orang yang ingin bangun startup sekarang itu harus kalau dalam term dari Silicon Valley itu keep it lean ya. Jadi lean itu kan langsing kan. Jadi jangan expenditure-nya itu jangan banyak-banyak. Soalnya kita memang untuk mendapatkan proof of concept itu sebenarnya nggak harus mahal gitu loh. Oke. Itu menurut Davin pandangannya kenapa kok banyak juga startup yang kandas juga begitu ya? Jadi kurang meng-capture mengenai hal itu. Nah, Davin dan Jason, apalagi sih mungkin langkah ke depan, plan ke depan yang masih ingin di-build, diupayakan di masa AI ini? Untuk plan ke depan mungkin saya bisa ceritakan sedikit tentang Geniverse yang tadi saya lihat screenshotnya itu kita baru upload. Jadi untuk Geniverse itu sekarang masih dalam development, jadi belum siap produknya. Tapi kita ingin membuat sebuah sesi belajar mengajar yang sangat interaktif, di mana murid itu nggak merasa mereka lagi belajar, merasanya itu kayak mereka lagi ngobrol aja. Tapi selagi mereka ngobrol sama Jenny, itu kita sambil mengevaluate ada beberapa metrik yang kita akan track. Jadi dari sesi-sesi tersebut nanti hopefully sang murid itu bisa misalnya dari beginner level English sampai bisa expert gitu. Iya. Terakhir mungkin bisa memberikan gambaran lah kira-kira harapannya masa AI ini akan menjadi platform yang seperti apa harapan dari Davin ke depannya? Kalau harapan dari saya dan juga dari tim Masa itu kita ingin Masa itu menjadi sebuah platform yang bisa membantu semua types of education. Jadi mulai dari K sampai 12 plus university, subjek apapun dengan skill level apapun, even untuk misalnya corporate upskilling gitu-gitu kan sekarang ada banyak company-company yang mau meng-upskill karyawan mereka kan. Jadi kita ingin menjadi kita ingin membantu kita ingin membantu untuk make this more accessible dan also make it cheaper. Dan yang pasti juga untuk Indonesia lah ya, memajukan pendidikan di Indonesia ya Davin ya. Luar biasa. Terima kasih Davin Sudirja. Salam juga untuk Jason dan juga tim Masa AI. Mudah-mudahan sukses semua dengan planningnya ke depan ya. Terima kasih Davin. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita yang menarik dengan Davin Sudirja mengenai karya anak bangsa yang luar biasa ini mengenai masa AI. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya sesaat lagi.